Kalau mau beres, saya butuh 2,5 miliar. Tapi kan itu bukan anak saya. Kalau bener bukan anak Akang, terus kenapa takut tes DNA? Bukti uang cash itu sudah pasti berbalut bambu JB. Selalu. Uang cash berbau Bang BJB. Pas kamu tahu dia udah punya istri, begitu kamu udah ke RK, terus tiba-tiba kamu kecewa, kamu ungkap di publik. Bagaimana upaya perlawanan yang dapat dilakukan oleh seorang istri yang sah, di mana terpaksa yang dilaporkan adalah si cewek maupun. Selamat datang di channel FKR Project, tempat kita bahas tentang berita, gosip, dan kasus-kasus yang sedang viral di channel ini. Kali ini kita bakal bahas kabar yang menghebohkan, bikin banyak netizen kaget nih, yaitu bocoran rekaman suara antara Lisa, Mariana, dan Ridwan Kamil, teman-teman. Pasti teman-teman udah pada tahu kan? Kita bakal lihat versi fullnya itu seperti apa, teman-teman. Apakah ini benar-benar suara mereka berdua? Nanti kita analisa bareng-bareng ya. Atau cuma akalan orang-orang aja nih, biar viral. Karena kita tahu di zaman yang teknologi ini dan yang sangat canggih ini, suara itu gampang banget dipalsukan. Tapi tetap aja kita bakal bisa ngebedain ya. Yaudah gitu aja. Jangan lupa buat like, subscribe, dan aktifin tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten yang Bentar, ini kayak mencium aroma bau perselingkuhan nih teman-teman. Oh bukan, ini bau aroma ketek saya. Aduh, gak enak banget nih. Nah, saya punya Rexona. Teman-teman, ada Rexona 2 macam varian nih. Ada Rexona yang oles. Ini buat cewek bisa, cowok bisa. Tergantung sih kalian suka varian apa saja. Nah, saya suka yang model semprot kayak gini teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa langsung aja kocok-kocok biar kagak mencium aroma perselingkuhan nih. Nah, cara makanya seperti itu teman-teman. Tinggal disemprotkan aja ke bagian ketek kalian. Tidak mencium aroma perselingkuhan lagi nih kan. Ya udah guys, gak usah lama, kita langsung aja mulai. Dan buat teman-teman yang pengen check out, linknya ada di deskripsi ya. Let's go. Oke, kita bisa lihat di VT ini ada gambarnya sosok Lisa dan Ridwan Kamil, teman-teman. Oke, kita dengerin ya. Ini aja Kang, kalau mau beres, saya butuh 2,5 miliar. Tapi kan itu bukan anak saya. Buktinya udah jelas kan. Kita juga udah buat perjanjian sebelumnya. Udah ada hitam di atas putih. Semuanya sudah dibereskan dari dulu. Ya udah, kalau gitu kita tes DNA aja biar semuanya jelas. Urusan ini kan udah jelas. Tes DNA itu buat apa lagi? Bapaknya juga udah ngaku bukti ada, semuanya terang. Kamu cuma mau bikin ribut. Kalau bener bukan anak Akang, terus kenapa takut tes DNA? Ini bukan soal takut atau nggak takut. Situasinya lagi panas, semua mata lagi lihat ke saya. Jadi kita tenangin dulu biar semuanya reda. Nanti kalau waktunya tepat kita ketemu dan selesaikan baik-baik. Pokoknya gini Kang, kalau duitnya nggak masuk minggu ini, ya maaf aja. Aku bakal spill satu-satu buktinya tiap hari. Ini udah pemerasan namanya. Kamu main ancam, main tekan, ini nggak bener. Ih, masa bodoh lah. Gini aja. Ini saya akui pembuatnya sangat-sangat pro teman-teman, karena di sini ada titik di mana suara Lisa itu meninggi teman-teman ya. Kalian lihat ini. Terang, kamu cuma mau bikin ribut. Kalau bener bukan anak Akang, terus kenapa takut tes DNA? Ini bukan soal takut atau... Tapi di sini yang sangat-sangat bisa kita bilang ini adalah suara AI atau suara komputer yang dibuat. Itu adalah suaranya Ridwan Kamil, itu sangat jelas banget ya. Bisa juga jelas sih sebenarnya karena suaranya itu datar. Kalau kalian dengerin suara saya teman-teman, saya ada intonasi kan di sini. Nah seperti itu adalah suara manusia normal. Kalau suara komputer dia itu tanpa intonasi. Tapi ada beberapa part sih yang pakai intonasi. Yang itu tadi ya emosi. Ya kalau Akang takut kenapa? Ini keren sih AI-nya. AI-nya makin lama makin canggih ya teman-teman ya. Kalau menurut saya, sudut pandang saya sih ini menggunakan AI. Jadi ada suaranya Lisa itu ditaruh nih. Jadi AI bisa ngegambar nih. Oh ini suaranya Lisa, suaranya Ridwan Kamil gitu. Oke, kita lihat dari sisi komentar netizen nih. Ini suara teknologi AI.
Bahaya banget ya kalau teknologi bisa secanggih ini. Kayaknya sih makin canggih sih, benar-benar ini sangat bahaya sih. AI detect intonasi speed Kang Ridwan Kamil terlalu datar dan terjaga. Pilihan kata rapi tertata. Sementara bahasa Lisa adalah bahasa yang pernah ada di TikToknya dan medsosnya. Dia akhirnya suara Lisa berbeda. Ya, AI nggak bisa nih untuk suaranya Ridwan Kamil ya, karena sangat tertata ya. Ya, ini analisa yang sangat bagus nih dari Zizo ya. Setuju. Aku berpihak ke Ridwan Kamil. Jokowi bilang saya pilih Ridwan Kamil karena apa? Rekam jejak. Jangan gitu, please lah. Malah diingetin ya. Dan untuk memperkuat apakah ini suara AI atau bukan, di sini Lisa sendiri ada klarifikasi teman-teman. Klarifikasi yang pertama, di Instagram story-nya Lisa, editannya jago banget. Ini sama sih rekamannya. Saya butuh 2,5 miliar. Tapi kan itu bukan 2,5 miliar. Suara Lisanya keren banget sini AI-nya. Lanjut lagi. Klarifikasi kedua yang ini. Netizen yang budiman, ini bukan suara asliku ya. Kalau mau beres, saya butuh 2,5 miliar. Tapi kan itu bukan anak saya. Buktinya udah jelas kan. Ya kalau kita denger sini kayaknya emang menyudutkan Lisa sih. Saya minta 2,5 miliar ya. Kalau dari rekaman suara ini sangat mengarah menyudutkan si Lisa ya teman-teman. Jadi ini kesannya kalau netizen denger, bahkan saya denger ini kayaknya Lisa melakukan pemerasan ya. Dengan ancaman dia bakal setiap hari menge-up kasus-kasusnya atau membongkar Ridwan Kamil ini pernah ada hubungan loh sama saya. Tapi yang pasti ini yang pembuat AI-nya ini sangat ngikutin kasusnya ya teman-teman. Menarik banget ya. Saya bisa nampilin suara Lisa yang asli. Mari kita dengerin dari sisi Pablo nih. Tanya deh aku ini bagaimana bisa DNA dilakukan tanpa ada bapak biologis, ayah biologis Putri? Siapa? Kamu nanya ke aku? Iya. Nggak bisa, ya tetap Nggak bisa ya. orang tua. Satu, aku bacakan di sini bahwasanya poinnya aja ya. Keponakan bapak ini meminta tes DNA, karena aku tantang di tes DNA kan, karena aku nggak mau panjang, segera jadwalkan pertemuan dan lakukan tes DNA. Iya, tapi bapaknya nggak ikut katanya. Ya maksudnya mungkin nggak ikut pada saat di rumah sakit kamu dulu, baru nanti bapaknya di belakangan gitu. RK-nya Nggak mau. harus bareng-bareng. Nggak mau aku. Ya. Ya yang seperti biasa orang normal tes DNA aja. Ya. Kenapa harus begitu? Harusnya sih memang ya bebarengan. Ya harus ada orang tua sih, kedua orang tua harus ada di situ. Gitu kan? Ya, kamu emang siap tes DNA? Tes aku sudah dari kemarin loh. Kenapa dia yang malah bilang bapaknya nggak ada gitu loh, bapaknya nggak mau tetap, kenapa gitu? Yang dia ngomong katanya itu apa namanya? Saya mana tahu itu rambut siapa, darah siapa, apa dari mana tes DNA itu? Prosesnya bagaimana? Katanya kamu waktu kenal dia udah hamil katanya. Itu fitnah besar ya, makanya ya udah itu ntar kalau jadi podcast kan aku ceritain. Itu Oh, jadi Lisa udah hamil duluan sebelum ketemu Ridwan Kamil. Kan klarifikasi Ridwan Kamil seperti itu. Itu adalah fitnah nih, dipertegas sama si Lisa. Tapi ini adalah suara Lisa nih teman-teman ya. Suara Lisa lihat kan, ada intonasinya. Berarti yang tadi bisa mempertegas itu suara AI. Kita lanjut dengerin Lisa lagi nih. fitnah besar banget, itu wow banget. By the way, aku mau nanya. Sedangkan aku aja dituntut, badan aku harus seselim mungkin. Kala itu Dia Ya, karena maksudnya pokoknya- nuntut siapa? Nuntut kamu. iya. Maksudnya dia minta kamu tuh badan harus slim. Oh, Buncit dikit tuh nggak bisa. si siapa yang katanya kamu Natalie Holster tuh? Itu gimana sih? Dia nggak ada sangkut pautnya kak, dia cuman menolong aku aja. Kasihan lo dibully orang dia itu. Iya, tadi pagi aku teleponan kok. Iya. Gitu ya. Kapan? Oke, di sini mungkin teman-teman ada yang nggak tahu kasusnya Natalie. Jadi Natalie ini kena hujat karena apa? Karena Natalie ini pernah bantuin Lisa gitu pada zaman
dulu ya, 2021 lah. Bahkan Natalie juga sempat memberikan baju-bajunya ke Lisa. Informasi yang saya dapat seperti itu. Kok si Ani itu dibantuin nih sama Natalie, kan jadi netizen ngehujat ya Natalie, kasusnya seperti itu ya. Tapi di sini Lisa mengklarifikasi cuma ngebantuin doang. Kamu udah biasa Lisa gitu. Kata apa, kapan rencana mau tes DNA? Ya aku nggak mau lah, kalau bapaknya nggak ada ngapain. Keponakannya juga ngomong caranya masih kayak anak kecil gitu. Ya andaikan mentok nih, andaikan si RK aja nggak mau, Rewan Kamil nggak mau datang, kamunya juga nggak mau gitu? Ya nggak mau, ya nggak usah. Ngapain? Kacau. Udahlah, hanya aku mau apa aja kemana, terserahlah yang berani angkat podcast. Kalau bukti uang cash itu sudah pasti berbalut Bang BJB. Hah? Selalu. Uang cash berbau Bang BJB? Iya, jadi kan itu loh Kak, kalau kasih uang cash itu kan selalu ada kayak dari Bank Mandiri, ini dari Bank BJB terus sama aku berhubungan gitu. Udah kantor kelanjutan. Bentar. Ini yang saya tangkap, Lisa dapat duit dari Ridwan Kamil itu transferan atau bentuk cash ya, mungkin amplop yang berbau Bank BJB, atau amplopnya ada tertulisan Bank BJB mungkin ya. Dari klarifikasi Lisa ini, apa yang menarik, Ridwan Kamil kan sedang diusut ya soal korupsi Bank BJB nih. Jadi Ridwan Kamil dapat duitnya dari situ. Mungkin Lisa mempertegas situ ya teman-teman. Kalau yang saya tangkap, sorry kalau misalnya salah nih. Enggak, karena aku kan mau tahu dulu apa aja buktinya. Itu buktinya masih banyak. Yang belum kamu keluarin. Iya. Gitu. Karena aku masih menunggu tiket Bapak sampai dengan hari ini belum ada tim yang menghubungi aku. Kemarin ada, tapi kan saat ini kan belum nih. Itu hanya menjanjikan. Yang katanya mau ngasih kamu berapa duit itu katanya 2 miliar. Ya itu nanti aku buka di podcast aja. Oh ada yang itu memang real ya, bukan dibikin-bikin ya? Enggak ada, demi Allah, ngapain sih Kak aku? Ya ampun. Soalnya kan ramenya katanya dibikin-bikin. Terserah orang berasumsi apa. yang jelas itu belum semua, masih banyak. Oh ya udah. Ya aja sehari satu kan. Tiap hari gitu kamu mau ngeluarinnya? Nggak takut kamu dilaporin? Aku nggak takut, selagi aku benar kan aku bilang. Iya. Yang itu apa? Intinya ya. aku harus memperjuangkan hak anak aku, karena aku udah terlanjur dibuzzer, dibully pun, gitu. Yang apa namanya? Yang kamu bilang katanya di Windam itu apa? Di Windam? Iya, nanti itu aku ceritain di podcast aja ya. Oh ya udah. Kan bingung aku udah. Ya udah. Kenapa harus bingung? Kalau kamu bilang bener kan ngapain kamu harus bingung? Maksudnya bingung kenapa? Kan kata orang-orang nih yang sudah berpengalaman tuh, ntar juga gini, terus ntar turun sendiri kok Lisa seminggu gitu. Karena kan banyak buzzernya yang enggak sih, cuman kalau aku sebagai suami gitu ya, bukan aku ngebelain Ridwan Kamil, tapi pada posisinya begini loh, kamu kan pada saat ungkap itu di sosmed apa segala macam kan dampaknya pasti ke keluarganya, ke istrinya secara psikologi, ke anaknya dan lain-lain. Kamu nggak mempertimbangkan itu gitu loh? Itu iya sih Kak, udah intinya gitu. Harusnya kamu kan pertimbangkan itu. Itu kalau aku point of view laki-laki ya. Kalau perempuan terus kalau misalnya semua pada kasihan sama Ibu Atalia, siapa yang kasihan sama aku? Jawabannya benar-benar sangat mensekak ya. Pertanyaan dari Pablo makin menarik. Arahnya ke situ gitu kamunya. Aku juga nggak menyandikan diri aku sama ibu, nggak mungkin, beda banget. Nggak, tapi bumi dan langit dari segi pendidikan. Aku mah cuma lulusan SMA. Ya, tapi kan kamu waktu sama si RK sendiri kan kamu jelas kamu tahu dia udah punya istri. Begitu kamu udah ke RK terus tiba-tiba kamu kecewa, kamu ungkap di publik, apa nggak kasihan gitu ke RK? Ini dia jawaban yang sangat saya tunggu-tunggu. Dia kan tahu nih posisinya RK udah punya
istri nih, kok dia masih pengen tetap mempertahankan nih ya anaknya kandungan Ridwan Kamil nih. Sedangkan isunya, gosip-gosipnya Ridwan Kamil tuh minta menggugur anak tersebut gitu kan. Kenapa Lisa pengen mempertahankan? Oke, kita dengerin. Apa tuh keluarganya? Jadi itu balik lagi ke kakak, aku nggak mau panjang. Pasti aku cuma mau sampaikan point of view aku pasti seperti itu gitu sih. Iya, ya udah, Ya, gitu aja. oke ya. Iya, oke. Ya, thank you ya. Ya, sama-sama. Ya, abis ya. Itu suara Lisa nih. Ini saya kasih contoh aja dan ternyata ada hal yang menarik lagi setelah kita dengerin ini ya. Karena saya baru gitu dengerinnya. Karena saya main nge-reaction bareng teman-teman semua nih. Waduh. Ya, kapan lah kayaknya dia mau melakukan podcast sih di sini kalau aku dengar pembicaranya teman-teman antara Pablo dengan Lisa. Ya, ayo. Saya juga penasaran nih cerita aslinya tuh kayak gimana dari sudut pandangnya Lisa. Walaupun kita udah tahu nih disepil dikit-dikit ya. Apa sih bukti kuatnya gitu kan. Selama ini bukti kuatnya dan menurut saya yang janggal adalah Lisa hanya menampilkan chat 2021 saja. Yang artinya puzzle antara 2022, 23, 24, dan 25 tahun ini mana gitu. Katanya dia sering mendapat uang gitu kan. Oke, kita lihat deh komentar netizen. Tapi gimana ya kasus Densu? Dulu juga ceweknya maksa kayak gini terus tahu-taunya ternyata bukan anaknya. Truth isu aku WK. Sebenarnya kita bisa belajar sih dari kasusnya Denny Sumargo. Untuk perujungan masalah ini selesai, kita bisa tahu nih beneran itu anaknya RK atau bukan. Itu bisa jelas banget itu melakukan perselingkuhan ketika pas tes DNA. Loh, kok sedarah nih anak sama Ridwan Kamil. Waduh. Jadi inget Densu yang ceweknya udah keluar-keluar paksa tes DNA. Nggak taunya negatif. Ya, kita lihat aja ya untuk tes DNA-nya kayak gimana. Oke, kita dengar dari sudut pandangnya Hotman Paris deh ya. Apakah istri sah ERK berani melaporkan kasus perzinahan dengan konsekuensi suaminya jadi tersangka? Oke. Dari sudut pandangnya Hotman Paris ya kita dengerin. RK, heboh kasus RK. Saya tidak dalam posisi untuk menyimpulkan apakah benar itu adalah anak biologis dari RK dan apakah benar mereka ada hubungan cinta dengan cewek itu. Saya hanya membahas tentang aspek hukum. Bagaimana upaya perlawanan yang dapat dilakukan oleh seorang istri yang sah terhadap wanita yang terus-terusan memburu suaminya meminta pertanggungjawaban. Ada cara yang lebih efektif, yaitu kalau si istri sah mau, kalau tega, buat laporan perzinahan ke polisi, di mana terpaksa yang dilaporkan adalah si cewek maupun suaminya. Ya, ini terlepas dari kasus RK. Ini hanya secara normatif, ya. Akhirnya nanti akan jadi tersangka si cewek, si pacar maupun si suaminya. Setidak-tidaknya itu bisa dipakai sebagai bargaining power untuk berdamai. Akhirnya kemudian si cewek itu, si pacar mau diam, tidak lagi mengejar-ngejar suaminya, ya. Tapi ada kemungkinan kasus berlanjut terus, ya. Sekali lagi, si istri yang sah buat laporan pidana perzinahan ke kepolisian, di mana terlapor adalah si pacar si cewek maupun si suami, ya. Mungkin di pertengahan akhirnya berdamai karena si cewek takut masuk penjara, si pacar takut masuk penjara. Itu adalah salah satu teknik bagi istri yang sudah nggak kuat menghadapi tekanan-tekanan media sosial karena ulah si cewek. Ini hanya uraian tentang aspek praktikal. Tidak ada kaitannya dengan RK dan saya tidak dalam posisi untuk mengatakan apakah RK benar sebagai ayah biologis. Salam untuk para istri yang sah. Salam untuk istri saya di rumah yang sampai sekarang ini masih aman-aman saja. Heboh. Jadi apakah Bu Cinta itu berani melaporkan suaminya? Jadi biar nggak ada kuar-kuar lagi ya. Kalau takut banget Bu Cinta udah pusing, udah diselingkuhin, terus kena hujat-hujatan dari sosial media, wartawan segala macam ditanyain terus kan. Mungkin masalah ini biar cepat clear, laporkan ya. Jadi keduanya bisa menjadi tersangka karena emang kalau nggak salah sih ada hukumnya ya teman-teman. Istri sah itu diselingkuhin. Nah, jadi yang
penyelingkuhnya ini bakal bisa masuk penjara, mau si cowok dan si cewek ya. Karena kan mereka berdua udah melakukan hubungan yang bisa dibilang itu adalah perzinahan. Oke, kita lihat ya komentar netizen. Buang saja lelaki seperti itu. Masih banyak lelaki yang baik untuk jadi pendampingmu. Gimana teman-teman ya? Setuju nggak sama komentar ini? Ya, mungkin beritanya kayak gini aja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan dan saya share ke updatean tentang kasus Ridwan Kamil ini. Intinya sih teman-teman ya, tentang isu-isu yang beredar dengan suara-suara antara Ridwan Kamil sama si Lisa, jangan langsung percaya teman-teman pada berita yang belum jelas kebenarannya, dan coba selalu cari sumber-sumber yang kredibel teman-teman ya. Tapi ini harusnya udah saya jelasin, harusnya cukup sih ya. Coba bagaimana nih pendapat kalian semua tentang isu ini? Apakah rekaman ini asli atau cuma buatan AI? Tulis komentar kalian di bawah ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifin tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dan gosip terpanas lainnya. Sampai jumpa di next video. See you. Ini dia, saya lupa ya. Buat teman-teman yang pengen investasi ya atau suka fashion ya, mau cowok cewek, kalian bisa check out, namanya ini gelang ya, gelang emas. Emasnya ini beratnya 0,1 gram di Semar Nusantara. Dia juga menjual berbagai macam aksesoris, mau cincin segala macam. Ini harganya mulai dari 100 ribuan. Nah, daripada kalian check out gelang yang mahal-mahal nggak ada emasnya, nggak bisa dijual, nah mending kalian check out ini. Ini bisa dijual dan ini emas asli teman-teman ya, walaupun kecil. Jadi orang juga kalau pengen jambret, apaan tuh kecil banget ya, nggak tahu ternyata ini emas asli. Yaudah guys, sampai jumpa di next video. See you. Bye bye, subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.